Halo Sobat Yuris, selamat datang di Yuris Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait mekanisme bagaimana cara melaporkan suatu dugaan tindak pidana. Merujuk dalam pasal 1 angka 24 terkait dengan laporan, di sana telah dijelaskan bahwa laporan itu merupakan pemberitahuan yang boleh disampaikan oleh orang yang melihat atau mengalami sendiri atau bahkan menduga akan terjadi suatu tindak pidana. Masih dalam pasal 1 angka 25 itu dijelaskan bahwa terkait dengan aduan itu sendiri itu bisa disampaikan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum atau orang yang merasa dirugikan haknya. Jadi berdasarkan pasal 1 angka 24 dan 25 sangat jelas perbedaan antara laporan dan aduan. Nah, konsekuensi berikutnya terkait perbedaan antara laporan dan pengaduan itu adalah ketika seseorang melakukan laporan, maka dia tidak bisa mencabut laporannya. Walaupun misalnya telah dicabut, tetapi kewenangan untuk melanjutkan suatu laporan tersebut merupakan kewenangan mutlak dari kepolisian. Sementara di dalam pengaduan itu berbeda. Nah, ketika seseorang melakukan pengaduan dan misalnya di dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan terjadi perdamaian, maka si pelapor bisa mencabut dan otomatis laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jadi sangat jelas ya perbedaan antara aduan dan laporan. Intinya bahwa aduan itu adalah atau bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya, berbeda dengan laporan itu sendiri. Oke, terkait dengan mekanisme pelaporan di kepolisian. Sobat Yuris, ketika misalnya mengalami suatu peristiwa pidana, Sobat Yuris bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat di mana tempat kejadian itu. Karena jangan sampai Sobat Yuris itu misalnya membuat laporan kejadian suatu tindak pidana itu di kecamatan A, namun membuat laporan di kecamatan B. Nah, itu akan keliru. Jadi setiap perbuatan atau tindak pidana yang terjadi itu harus dilaporkan sesuai dengan yurisdiksi hukum kepolisian tersebut. Nah, terkait laporan tersebut, Sobat Yuris bisa langsung datang ke kantor. Setelah sampai di kantor polisi, Anda bisa langsung ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sana Sobat Yuris nanti akan ditemui oleh penyidik atau penyidik pembantu. Di sana Sobat Yuris bisa menyampaikan laporannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Setelah itu nanti penyidik atau penyidik pembantu akan meregistrasi laporan tersebut. Nanti di sana bisa dibedakan apakah jenisnya yang dilaporkan itu merupakan aduan atau delik aduan atau delik pidana murni atau yang biasa disebut dengan delik umum. Setelah laporan tersebut diregistrasi, maka kemudian akan diterbitkan namanya surat perintah penyidikan. Nah, dari laporan tersebut dan dikeluarkannya surat perintah penyidikan itu nanti akan menjadi dasar, akan diterbitkannya SPDP. Nah, SPDP ini sendiri adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Setelah diterbitkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, nanti akan ditembuskan oleh si terlapor, si pelapor dan kejaksaan bahwa penyidikan telah dimulai. Menjelang 7 hari kemudian, maka si pelapor berhak mendapatkan perkembangan hasil penyidikan atau biasa disebut dengan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi untuk mendapatkan itu sebelumnya harus ditahu dulu nih atau harus diketahui bahwa dalam mekanisme pelaporan polisi itu ada 4 jenis klasifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, SPDP itu sendiri biasanya dikirimkan berbeda. Kalau misalnya nih tindak pidana yang tergolong ringan, biasanya itu setiap 10 hari maka akan diterbitkan SP2HP. Berbeda dengan tindak pidana yang tergolong sedang. Biasanya dalam tindak pidana yang tergolong sedang, maka SPDP itu akan diterbitkan setiap 15 hari. Jadi setiap 15 hari akan diterbitkan selama 2 bulan. Nah, bagaimana dengan tindak pidana yang tergolong berat? Tindak pidana yang tergolong berat, SP2HP-nya itu biasanya diterbitkan sama, yaitu 15 hari, tetapi dalam masa yang lebih panjang atau range waktunya yang lebih lama. Biasanya di dalam tindak pidana yang tergolong berat itu jangka waktunya selama 3 bulan.
Dan yang terakhir yaitu tindak pidana yang sangat berat. Nah, ini agak berbeda nih. Kalau tadi 15 hari, tindak pidana yang sangat berat ini yaitu selama 20 hari. Dan range waktu yang dibutuhkan itu sampai selesai yaitu 120 hari atau 4 bulan. Nah, setelah Sobat Yuris mengetahui range waktu atau jenis klasifikasi tindak pidana baik dari ringan, berat, sedang ataupun yang sangat berat, maka Sobat Yuris bisa mengetahui kapan waktu untuk meminta SP2HP. Kita ambil salah satu contoh deh. Misalnya tindak pidana berat. Nah, setiap 15 hari Sobat Yuris itu bisa meminta hasil perkembangan penyidikan. Jadi setiap misalnya 15 hari ketika tidak mendapat informasi, maka Sobat Yuris memiliki hak untuk meminta bagaimana hasil perkembangan dari penyidikan yang telah dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Nah, di ujung dari SP2HP nanti ini akan dijelaskan apakah yang terlapor bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Jika memang bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dikeluarkan namanya surat penetapan tersangka. Tapi apabila tidak, maka laporan Sobat Yuris tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika misalnya dalam proses pembuat laporan atau aduan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang tadi diterangkan. Nah, sebenarnya masih ada mekanisme yang bisa ditempuh. Salah satu mekanisme yaitu melakukan pra-peradilan. Tetapi kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, nah peranan Sobat Yuris di sini sudah bisa dianggap selesai, tinggal melihat saja bagaimana perkembangannya tanpa melaporkan. Karena nantinya setelah berkasnya dianggap lengkap, maka akan dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan nanti yang memiliki wewenang selanjutnya untuk melihat apakah berkas yang telah dikirim ke kejaksaan itu sudah lengkap. Kalau misalnya belum lengkap, biasanya kejaksaan itu mengirimkan kembali di kepolisian yang biasa disebut dengan P19. Setelah itu pihak kepolisian nanti akan memberikan apa yang diminta oleh kejaksaan, misalnya ditambahkan salah satu alat bukti atau barang buktinya. Setelah itu terpenuhi, maka akan dikirim lagi. Nah, sampai di kejaksaan maka akan dinyatakan lengkap atau P21. Nah, bagaimana terkait dengan penetapan tersangka ketika misalnya ada yang ditetapkan tersangka? Dalam proses penahanannya itu nanti kita akan bahas dengan memposisikan diri kita sebagai terlapor. Oke, Sobat Yuris, saya kira sudah cukup pembahasan hari ini terkait mekanisme membuat laporan ataupun aduan di kepolisian. Apabila ada pertanyaan terkait mekanisme membuat laporan di kepolisian atau pengaduan, maka Sobat Yuris bisa membuat pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami biar kami semakin rajin untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Sekian dari kami, salam keadilan.